soal, itu pilihan ganda, dikit lah ya, cuma 20, terus esainya cuma 5, terus ada studi kasusnya cuma 2. Terus udah gitu didukung dengan open book pula, aduh. Jadi seharusnya nilainya bagus-bagus banget harusnya. Terus ya, terus udah gitu minggu depan kan libur, ya kan? Tadinya saya pikir liburnya hari Kamis doang, tapi ternyata hari Rabunya juga cuti bersama. Jadinya mau nggak mau kita geser, terserah mau hari Senin atau mau hari Selasa. Kalian bisanya kapan? Gimana? Mau Senin, mau Selasa? Bisa Senin, Pak. Senin aja kayaknya. Senin aja, ya udah nggak apa-apa. Iya. Nanti tolong dikondisikan biar tidak bentrok sama kelas sebelah ya. 50 berapa satu lagi? Saya nggak tahu berapa satu lagi sih. 509. Iya, biar tidak bentrok 509 ya. Siapa? Kalau mau di Senin. Nah, ntar diinfoin aja ke saya. Oke, untuk hari ini materinya, kok tadi saya ngajar lama banget ya ini. Materinya lumayan banyak. Sebentar. Ini di sana gimana? Hujan ya? Hujan atau mendung? Mendung, Pak. Mendung, Pak. Tempat saya hujan, Pak. Aduh, udah hujan, mendung, udah gitu siang-siang lagi ya. Aduh, gimana ya? Ya mau nggak mau lah, mendengarkan saya mendongeng dulu ya. Sekitar 1 jaman. Oke, jadi hari ini kita mau membahas mengenai pengadaan secara elektronik. Terus kemudian ada 2 tambahan lah, itu si SDM sama pengawasan. Jadi PBJ secara elektronik ini kan ngikutin perkembangan zaman lah ya. Sekarang ini kan udah apa-apa via handphone, terus kemudian online segala macam. Oleh karena itulah PBJ ini sudah didukung secara elektronik dan sudah ada sistem untuk tender, itu namanya SPSE, sistem pengadaan secara elektronik. Kemudian ada juga yang namanya marketplace. Di marketplace ini nanti ada katalog elektronik, ada toko daringnya, dan juga ada penyedianya. Nah, ini adalah konsep PBJ secara elektronik. Jadi, LKPP itu mempunyai cita-cita untuk melaksanakan PBJ secara elektronik, mulai dari RUP sampai ke pelaksanaan kontrak. Sekarang kan RUP-nya sudah ada, kemudian pemilihan penyedia ini sudah elektronik, cuman kan pelaksanaan kontraknya masih belum. Nah, ini didorong nanti ke depan juga ada pelaksanaan kontrak bisa dipantau secara elektronik. Terus kemudian akan dikembangkan juga yang namanya marketplace. Nanti saya akan ada info terkait update marketplace. Terus user yang kemarin ada mulai dari PA, KPA, dan segala macam, beserta dengan penyedia, ini semuanya masuk ke dalam sistem PBJ elektronik, ke sistem SPSE. Jadi SPSE ini intinya yang mempertemukan antara pembeli dengan penjual. E-marketplace ini, sistemnya ini mempertemukan tadi KL, Pemda dengan penyedia. Ini bisa berupa katalog elektronik, e-katalog. Jadi e-katalog itu ya isinya katalog, kalau kita belanja ke supermarket kan ada katalognya ya. Ada barangnya apa aja, harganya berapa, mereknya apa, segala macam. Itu e-katalog. Kemudian ada toko daring. Ini nanti ada slide tersendiri terkait toko daring. Jadi kita bisa membeli di toko daring yang biasa kita lakukan pribadi. Contohnya kalau kita mau beli elektronik, mau beli makanan segala macam kan kita bisa menggunakan GoFood ya atau Grab. Seperti itu toko daringnya. Terus kemudian ada juga di marketplace
melalui pemilihan penyedia secara tender. Nah, ini SPSE. Jadi SPSE itu adalah sistemnya, aplikasinya yang dikembangkan LKPP untuk pemilihan penyedia barang jasa di kementerian, lembaga, dan Pemda di seluruh Indonesia. Itu SPSE. Nah, aplikasinya namanya LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Nah, itu setiap kementerian dia punya sendiri. Contoh Kementerian Keuangan itu punya LPSE Kementerian Keuangan. Nanti saya kasih lihat LPSE-nya. Terus kemudian ruang lingkup SPSE mulai dari perencanaan pengadaan. Ini kan ada di RUP ya. Terus kemudian persiapan ini meliputi upload terkait spek teknisnya mau seperti apa, KAK-nya seperti apa, terus kemudian HPS-nya berapa, terus rancangan kontraknya, nanti ada pembahasan tersendiri mengenai persiapan. Kemudian pemilihan ini proses seleksinya, proses tendernya, kita mau memilih penyedianya siapa. Selanjutnya ada pelaksanaan kontrak. Jadi ketika penyedia itu udah dapat nih, kita memenangkan penyedia X, maka kita melaksanakan kontrak dengan penyedia X tersebut. Ketika kontrak ini sudah selesai, pekerjaannya sudah beres, dilakukanlah serah terima pekerjaan. Selain itu juga ada yang namanya pengelolaan penyedia. Jadi setelah serah terima, kita biasa melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan penyedia. Kalau memang bagus, kita masukkan di sistem. Terus seandainya memang dia kurang perform, itu bisa kita blacklist, dimasukkan ke daftar hitam. Selain itu juga ada yang namanya katalog elektronik. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, isinya barang-barang dagangan yang bisa kita beli di sistem SPSE. Ke depan, LKPP ini ingin mengintegrasikan sistem bukan hanya mulai dari perencanaan pengadaan, tapi mulai dari strategic planning, mulai dari budgeting. Jadi mulai dari awal kita itu punya rencana itu ke depan mau seperti apa, strategic planningnya seperti apa, dibuatlah sebuah sistem. Kemudian ini juga terintegrasi dengan sistem budgeting, yaitu sistem RKAKL. Masuklah ke sirup, kemudian masuk ke proses pemilihan penyedia, kemudian masuk ke sistem kontrak, kemudian sistem ini juga bisa dilakukan monitoring untuk keperluan audit. Dan sistem ini juga diharapkan dapat terintegrasi dengan sistem pembayaran, yaitu SPAN. Jadi seluruh sistem mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pembayaran ini masuk ke dalam sebuah sistem. Itu cita-citanya. Tapi nggak tahu implementasinya kapan, cuman ya ini keinginan bersama. Baik dari LKPP maupun Kementerian Lembaga dan Pemda. Nah, sistem yang mendukung SPSE, ini ada yang namanya INAPROK. INAPROK ini portal pengadaan nasional, jadi pengadaan di seluruh Indonesia, yang lagi berjalan itu pengadaan apa, itu masuk di INAPROK ini. Kemudian, pengadaan ini juga didukung oleh pengelolaan SDM, dengan adanya sertifikasi ahli pengadaan. Selain itu, ada advokasi. Jadi seandainya ada permasalahan dalam pengadaan, ini ada bantuan hukumnya. Bukan untuk membela, tapi bantuan hukum itu beda dengan membela. Dalam artian gimana cara menyelesaikan masalah hukum. Mau benar, mau salah, itu kan nanti diputuskan kemudian. Yang penting kan kita sebagai orang awam yang tidak punya pengetahuan lebih lanjut mengenai permasalahan hukum, ini bisa dibantu dengan adanya advokasi ini. Kemudian ada pengelolaan peran serta masyarakat, sehingga apabila
masyarakat mengetahui adanya kecurangan atau kejanggalan atau kesalahan dalam pekerjaan bisa melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Selanjutnya juga bisa sebagai sumber daya pembelajaran. Ya, nanti kita akan lihat di mana SPSE-nya bisa sebagai pembelajaran kita, dan juga SPSE bisa atau dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi. Ini untuk katalog elektronik, jadi ada katalog nasional, sektoral, sama lokal. Ini ada, kalau katalognya kementerian itu cuman yang dibutuhkan oleh kementerian saja, sedangkan untuk katalog yang lebih lengkap ada di LKPP. Terus kemudian kriteria barang jasa yang bisa dimasukkan ke katalog. Yang pertama udah jelas yang dibutuhkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kemudian ini barang standar, bukan barang rakitan. Jadi kalau PC ya, PC-nya PC yang branded, yang standar pabrikan yang dibuat oleh pabrikan, bukan yang rakitan. Terus kemudian kebutuhan ini bersifat berulang, jangan sampai yang masuk ke katalog elektronik itu hanya ada satu pembeli, setelah itu nggak ada lagi yang membutuhkan, itu nggak bisa. Nah, ketentuannya nanti akan diatur oleh LKPP. Namun secara garis besar, 3 poin ini harus ada diatur di peraturan LKPP. Selanjutnya ada yang namanya e-katalog tadi, udah ya. Nah, di e-katalog ini ada keterangan-keterangan ini, ada daftarnya, kemudian ada jenis barangnya apa, spesifikasinya seperti apa, TKDN-nya berapa, dalam negeri, luar negeri, dan lain sebagainya. Ini informasi yang muncul di dalam e-katalog ketika kita mau belanja, ketika kita mau melakukan pembelian barang atau jasa, namun saat ini hanya barang ya. Terus kemudian e-katalog ini juga diharapkan memperluas peran serta usaha kecil. Jadi usaha kecil ini didorong untuk bisa masuk produk-produknya ke dalam e-katalog. Nah, e-katalog ini itu sudah melalui proses tender oleh LKPP dan negosiasi terkait harga dan lain sebagainya, sehingga diharapkan barang-barang yang ada di e-katalog ini merupakan barang yang bagus dan kompetitif harganya. Itu e-katalog. Katalog elektronik, daftar belanjaannya. Ini adalah e-purchasing. E-purchasing adalah tata cara pembeliannya, caranya, sistemnya, e-purchasing. Nah, e-purchasing ini wajib dilakukan untuk barang jasa yang menyangkut kebutuhan nasional dan strategis. Terus kemudian e-purchasing ini tidak memerlukan jaminan penawaran dan pelaksanaan. Terkait jaminan, ini kemungkinan akan kita bahas setelah UTS, jadi ada beberapa macam jaminan dan ketentuannya di dalam PBJ ini. Terus kemudian enaknya lagi, ketika kita melakukan e-purchasing, kita tidak perlu membuat kontrak. Kontrak itu biasanya kan tebel banget, itu berhalaman-halaman, itu nggak perlu. Kita cukup membuat surat pesanan. Jadi isinya kita kantor di mana, ingin memesan barangnya apa aja, kuantitasnya berapa, terus kemudian harganya itu berapa, terus penyedianya siapa. Pokoknya hanya ya sangat-sangat ringkas lah. Seperti kalau kita belanja online, rangkuman pemesanan kita itu seperti apa. Itu muncul di surat pesanan. Nah, e-purchasing ini dilakukan oleh pejabat pengadaan untuk barang yang maksimalnya 200 juta. Sedangkan di atas 200 juta itu dilaksanakan oleh PPK, dan ada klausul tambahan untuk yang nilainya di atas 100 miliar, selain dilaksanakan oleh PPK, ketika dia mau menetapkan siapa yang menjadi penyedia, harus berdasarkan keputusan atau penetapan dari PA atau KPA untuk yang di atas 100M.
Tapi kalau untuk di bawah 100M, terserah PPK dia mau menetapkan siapa penyedianya. Itu haknya si PPK di bawah 100M. Ini adalah contoh produk yang ada di e-katalog. Sini contohnya ada lampu, udah jelas di sini mereknya apa, terus kemudian siapa penyedianya, terus harganya berapa, dan keterangan-keterangan spesifikasi tambahan lainnya untuk sebagai dasar kita mau beli produk ini atau enggak. Nanti kalau udah oke, barang ini mau kita beli, tinggal klik tombol beli di sini, terus kemudian nanti ada daftar rangkumannya ya. Kalau kita itu menunya check out ya, biasanya kan kalau kita di toko daring. Selanjutnya terkait toko daring atau e-marketplace. Jadi tadi ada e-katalog, terus kemudian sebelumnya lagi ada apa nih? E-purchasing. Nah, sekarang ada e-marketplace. E-marketplace ini adalah tokonya, tempatnya. Sebelumnya kita kan membeli itu kan hanya di e-katalognya LKPP untuk melakukan e-marketplace. Namun, ke depan ini diharapkan penyedia-penyedia lain atau sistem-sistem lain yang biasa kita pergunakan seperti blibli.com dan lain sebagainya, ini kita bisa melakukan pembelian di sana. Jadi e-marketplace itu tempat terjadinya perdagangan barang jasa secara online dan sesuai dengan ketentuan pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP. Ini e-marketplace, tempat terjadinya, itu yang perlu diingat. Kenapa sih e-marketplace ini dikembangkan? Karena kan sekarang kita ini kan udah melakukan pembelian ini kan secara online ya, baik di dunia maupun di Indonesia, udah semakin berkembang, ada Bukalapak, Bineka, dan lain-lain. Nah, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman lah, biar ini PBJ ini nggak ketinggalan dalam melakukan dan mengembangkan bisnis e-commerce. Nah, e-marketplace ini mempertemukan KL Pemda dengan penyedia di dalam suatu tempat, si e-marketplace ini, untuk barang, konstruksi, jasa lainnya, dan konsultansi. Nah, pemilihannya ini bisa pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender, untuk konsultansi, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Ini sebenarnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, kalau nggak salah setelah UTS. Intinya adalah pengadaan langsung ini yang maksimal 200 juta. Penunjukan langsung ini tidak ada batasannya, namun ada syarat-syaratnya. Salah satunya adalah keadaan darurat, barang itu harus segera ada. Itu salah satu syaratnya, berapapun nilainya bisa. Tender cepat ini kita melakukan tender, tapi penyedianya berdasarkan dari aplikasi mengenai penyedia-penyedia yang sudah terbilang bagus. Jadi tinggal kita milih dari sistem penyedianya. Sedangkan untuk tender ini penyedianya umum, semuanya boleh selama memenuhi syarat. Sedangkan konsultansi untuk seleksi ini di atas 100 juta. Kalau pengadaan langsung konsultansi ini sampai dengan 100 juta atau di bawah 100 juta. Sedangkan penunjukan langsung sama seperti yang di poin B11 ini, itu bebas berapapun asal memenuhi syarat tertentu. Ini nanti kita bahas kemudian. Kemudian ada LPSE, ada SPSE, ada LPSE. Kalau SPSE itu sistemnya, kalau LPSE ini semacam aplikasinya. Jadi setiap kementerian, lembaga, sama Pemda ini dia punya fungsi layanan
pengadaan secara elektronik. Dia punya sistem sendiri, punya website sendiri. Jadi LPSE Kementerian Keuangan itu sendiri, LPSE Kementerian Agama itu sendiri, cuman semuanya itu sesuai dengan peraturan LKPP. Fungsi layanan LPSE, yaitu mengelola sistem informasi terkait PBJ, dia yang ngurusin PBJ. Terus kemudian, kalau kita ingin masuk ke sistem, kita harus melakukan registrasi dan verifikasi. Kalau disetujuin, baru kita dapat user ID-nya untuk melakukan tender secara elektronik. Terus kemudian, pengembangan sistemnya ini terus berlanjut, mungkin ada bugs, kemudian mungkin ada fitur-fitur baru, terus dilakukan sampai sekarang ini sudah ada LPSE versi 4. Kemudian LPSE ini menetapkan standar layanan, jadi ada standar layanan seperti apa, kita itu bisa komplain dalam hal apa, terus kemudian ada keamanan informasinya juga, nanti saya lihat gimana dia bisa aman, terus kemudian si LKPP ini melakukan pembinaan kepada satker-satker yang ada, dan juga bisa selain pembinaan mungkin ada konsultasi, ada kesulitan dan lain sebagainya, itu bisa ditanyakan ke LPSE. Ini contohnya dari LPSE, nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Oke, ini terkait yang pengadaan secara elektronik, waktunya juga udah tinggal 2,5 menit lagi. Daripada putus di tengah jalan, mendingan kita putus dulu, nanti baru kita lanjutin di LPSE Kementerian Keuangan ya. Iya, Pak. Kita leave dulu. Oke.